Halo sobat, perkenalkan namaku Dani, seorang mahasiswa yang memiliki hobi membaca dan belajar bahasa asing. Kali ini aku mau cerita nih mengenai keresahan aku tentang kemampuan berbahasa asing anak muda di Indonesia yang tentunya mencengangkan banget loh. Setelah coba aku telusuri melalui beberapa sumber, ternyata kemampuan berbahasa asing masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari data laporan Indeks Kecakapan Bahasa Inggris 2022 versi Education First menempatkan Indonesia pada posisi ke-81 dari total 111 negara. Bahkan, raihan skor rata-rata masyarakat Indonesia berada di peringkat ke-15 di Asia, jauh di bawah Singapura, Filipina, dan Malaysia yang memiliki skor 3 teratas untuk kawasan Asia. Yang lebih mencengangkan lagi, di mana masyarakat usia 18 hingga 20 tahun di Indonesia memiliki tingkat kecakapan yang jauh lebih rendah dibandingkan usia 26 hingga 30 tahun. Wah, kenapa bisa begitu ya? Ternyata ada berbagai penyebab seperti kurangnya fasilitas yang memadai, sistem pembelajaran yang masih kaku, dan yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat karena faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan yang kurang mendukung dan tidak ideal ini membuat perkembangan masyarakat dalam berbahasa asing menjadi sangat lambat. Padahal, mempelajari bahasa asing itu memiliki segudang manfaat untuk kita loh, mulai dari meningkatkan kualitas otak, meningkatkan kreativitas diri, hingga memudahkan kita nantinya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lantas, bagaimana ya caranya menciptakan lingkungan yang ideal untuk belajar bahasa asing? Tenang sobat, di sini aku memiliki tips nih buat kamu untuk membuat lingkungan yang lebih ideal buat belajar bahasa asing agar lebih menyenangkan, yang aku biasa sebut 4 zona belajar bahasa asing. Zona pertama yaitu zona tempat. Untuk zona ini, kamu dapat coba dengan membuat tempat belajar kamu senyaman, semenyenangkan, dan sebersih mungkin. Karena menurut studi, lingkungan yang nyaman dan bersih itu dapat membuat kita lebih fokus dan semakin berkonsentrasi dalam belajar loh. Zona kedua yaitu zona alat. Dalam zona ini, kamu perlu menggunakan alat dalam belajar bahasa asing yang paling efektif versi kamu. Misalnya, kamu suka mendengarkan musik. Mulailah belajar bahasa asing dengan mendengarkan musik bahasa asing. Zona ketiga yaitu zona sistem. Zona ini bertujuan membangun sistem belajar yang pas dan juga konsisten. Pas yang dimaksud yaitu jangan terlalu berlebih setiap harinya, namun tetap konsisten untuk terus belajar. Usahakan selingi dengan istirahat sejenak dan gunakan waktu optimal belajar kamu di 30 menit awal ya sobat. Dan zona yang keempat yaitu zona pendukung. Zona yang tidak kalah penting di mana kamu dapat mencoba mencari komunitas, tempat kursus, maupun teman yang mampu mendukung kamu dalam mengembangkan diri untuk berbahasa asing. Dengan bergabung dan berkumpul seperti ini, tentunya akan lebih cepat dan semakin memotivasi kamu dalam belajar bahasa asing setiap harinya. Dari keempat zona belajar bahasa asing tadi, tentunya satu zona dengan yang lainnya saling berkaitan ya sobat. Berhubung aku sudah kasih solusi kamu untuk belajar bahasa asing dengan baik, jangan sampai kamu nggak coba ya, karena kalau bukan sekarang, terus kapan lagi? Jadi yuk, coba tips 4 zona belajar bahasa asing seperti aku ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.